Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Pak Mahir dan juga teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis film saya. Saya menganalisis Sofia the First yang berjudul Once Upon a Princess. Yang pertama-tama, mari kita dengarkan rangkuman ceritanya. Cerita ini bermula ketika Sofia, anak gadis desa yang tiba-tiba menjadi seorang putri kerajaan. Hal itu membuatnya susah beradaptasi dengan kehidupan seorang putri, sehingga mengharuskannya untuk belajar dengan giat untuk mempersiapkan pesta dansanya. Namun, saudara tirinya, Amber, merasa tersaingi sehingga mengacaukan persiapan Sofia. Dan keajaiban pun terjadi. Sofia diberikan berkah bisa berbicara dengan hewan karena kebaikannya tersebut. Namun, sialnya, Sofia justru mendapatkan masalah saat pesta dansanya dimulai. Ia mencari jalan keluar bersama Amber, dan hubungan mereka, Sofia dan Amber, pun menjadi baik. Lalu kita analisis poster. Yang pertama yaitu analisa tanda verbal berbentuk teks atau tulisan. Yang pertama yaitu tulisan Sofia the First. Sofia the First merupakan headline poster yang menggunakan warna emas dan putih dan memberikan kesan mengkilap yang dimaknai sebagai kemewahan dan juga kemakmuran. Tulisan Once Upon a Princess merupakan sebuah judul film. Lalu di sini ada tulisan Disney yang makna denotasinya yaitu Disney sebagai PH yang memproduksi, dan makna konotasinya yaitu peletakan logo Disney telah menjadi sebuah mandatori pada poster yang telah dibuat. Yang pertama yaitu judul Sofia the First ditulis dengan warna kuning dan bertekstur seperti emas yang berkilauan serta berlatar belakang warna ungu, menunjukkan bahwa cerita ini identik dengan kerajaan dan kemewahan. Tulisan Once Upon a Princess ditulis pada kertas yang menunjukkan bahwa ada pengumuman bahwasannya adanya Sofia pertama. Biasanya pada zaman kerajaan, pengumuman tersebut ditulis pada kertas-kertas. Lalu di sini ada Sofia yang memakai gaun ungu dan tiara, menandakan sebuah kemewahan dan menunjukkan bahwa ia seorang putri. Kemudian dengan pose yang ceria dan senyum mengartikan bahwa Sofia anak yang menyenangkan, baik dan energik. Lalu ada burung dan kelinci, menunjukkan bahwa itu teman Sofia yang mana ternyata Sofia pertama kali bisa berbicara pada hewan, yaitu dengan mereka ini. Lalu ada jimat bersinar menunjukkan keajaiban. Lalu gambar Sofia yang berjalan dengan membawa koper menuju istana menunjukkan bahwa kehidupan baru Sofia dimulai. Pasti banyak rintangan yang akan ia hadapi, tentu saja tidak akan mudah. Namun, ia menjalankannya dengan semangat, ikhlas, dan penuh senyum untuk belajar hal baru yang belum ia ketahui. Lalu kita lanjut ke analisis judul. Tulisan Disney Junior menunjukkan bahwa tontonan ini khusus untuk anak di bawah umur. Dan aksen konveti menunjukkan adanya perayaan yaitu Sofia pertama. Lalu ada tulisan di sini di atas berupa logo PH yang memproduksi film. Kemudian gambar tiara menunjukkan bahwa identik dengan seorang putri kerajaan. Lalu tulisan Sofia the First dengan tambahan warna emas yang bersinar menunjukkan kemewahan dan elegan. Tulisan Once Upon a Princess ditulis sebagai judul yang berlatar belakang kertas khas kerajaan zaman dahulu. Analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Sofia the First merupakan sebuah tayangan televisi untuk anak di bawah umur, khususnya untuk anak perempuan, sebagai hiburan dan contoh dalam bersikap baik dan sopan. Tema kerajaan dalam film sesuai dengan khayalan anak di bawah umur, di mana banyak anak perempuan suka mengimpikan kehidupan bak princess kerajaan. Image negeri dongeng membuat imajinasi anak semakin berkembang. Tak hanya berfungsi sebagai tontonan, film ini bisa digunakan sebagai pembelajaran terhadap anak karena setiap tokoh yang ada di dalam film memiliki karakter yang tidak menyeramkan serta berperilaku dan bertutur kata yang baik. Sofia the First, serial Once Upon a Princess menyampaikan pesan secara langsung dan tidak langsung. Pesan tidak langsung disampaikan secara halus sehingga anak kecil pun yang menonton pasti sedikit banyak mengerti sehingga dapat secara tidak sadar ditiru oleh anak di bawah umur. Analisis semiotika gerak. Gerak membungkuk menginterpretasikan sopan santun, rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain. Gerakan meniup trompet bermakna kemeriahan, perayaan istimewa, kedatangan sesuatu yang membahagiakan, dan pertanda yang ada yang baru.
Acara pesta dansa bermakna perayaan dan kebahagiaan, di mana semua pesta dengan bahagia. Mat yang bersinar menandakan terjadinya keajaiban. Lalu analisis karakter. Yang pertama yaitu Amber. Amber merupakan saudara tiri Sophia. Pada film ini, Amber digambarkan sebagai seorang anak yang elegan, cerdas, cantik, dan berkarisma, namun juga sedikit jahat. Tapi, di sisi lain hatinya juga lembut. Kejahatan Amber bisa kita lihat dari penambahan aksen anting merah dan kipas yang ia bawa, melambangkan amarah dan keantagonisan. Perannya dalam film ini untuk memulai sebuah konflik. Sophia yaitu seorang pemeran utama. Sophia dalam film ini digambarkan sebagai anak yang baik, ceria, cerdas, bijaksana, dan terampil. Berbeda dengan Amber, desain Sophia memakai banyak pernak-pernik di bajunya, namun tidak memberikan kesan berlebihan, malah untuk menonjolkan bahwa Sophia lah pemeran utamanya. Lalu yang ketiga ada James, merupakan saudari kembar Amber yang mana adalah saudara tiri Sophia. Pada film ini, James berperan sebagai pihak netral yang baik. Ia membantu Sophia ketika Sophia mengalami kesusahan. Perannya dalam film ini bisa menjadi sebuah solusi agar Amber dan Sophia bisa akrab seperti saudari kandung. Lalu yang terakhir ada Mr. Cedric. Mr. Cedric merupakan seorang penyihir istana. Ia digambarkan sebagai seorang yang tidak begitu ahli dalam sihir, namun sangat dipercaya oleh keluarga kerajaan. Ia memiliki sifat licik karena menginginkan kalung Sophia. Hal itu bisa dilihat dari desain baju yang berwarna ungu gelap, menggambarkan kegelapan. Kehadirannya dalam film ini membuat konflik menjadi semakin seru. Analisis simbol. Yang pertama yaitu poster love bergambar Sophia dan ibunya, bermakna bahwa Sophia dan ibunya saling menyayangi. Kemudian mahkota atau tiara, melambangkan kekuasaan, kejayaan, dan kemakmuran. Lalu kuda bersayap melambangkan negeri dongeng yang mana kuda ini hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Lalu ada anting merah menambahkan kesan antagonis pada Amber. Lalu ada warna baju Cedric dan tongkat penyihir menunjukkan kegelapan dan kejahatan. Lalu ada gaun ungu Sophia bermakna kemewahan dan elegan, karena pada zaman kerajaan warna ungu adalah warna yang langka dan mahal. Lalu ada lambang sekolah warna merah, hijau, dan biru bermakna keberanian, ketenangan, dan kepintaran. Lalu peralatan makan berwarna emas, menunjukkan bahwa kemewahan dan kemakmuran. Lalu singgasana menunjukkan tempat resmi bagi raja untuk menjalankan fungsi seremonial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.